Shalom. Pada sore hari ini saya mau santai-santai dulu ya. Saya ngopi dulu. Setelah sibuk seharian, ini sore saya pengen santai dulu, pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen sampaikan apa yang ada di pikiran saya selama ini. Jadi begini, setiap 2 kali seminggu saya tuh kedatangan orang yang berjualan kue. Orang ini usianya mungkin 70 atau 69 atau 70 tahun. Seorang bapak-bapak datang, dia ketuk pintu, dia panggil, "Jin, mau beli kue enggak?" Dan saya selalu membeli kue dia. Saya sudah mengenal bapak ini sejak saya masih muda dulu. Saya belum menikah, saya sudah kenal bapak ini. Dia orang pekerja yang ulet. Dia bekerja di satu perusahaan bonafit. Dan bagi saya dia cukup mapan pada waktu itu ya. Tapi saya kaget. Ketemu sudah puluhan tahun nggak ketemu. Pas ketemu jualan kue. Dan dengan sepeda motornya dia keliling-keliling menawarkan kue ke rumah-rumah. Itu sih nggak masalah ya, orang cari duit ya. Tapi tentu saya mau bertanya, saya juga bertanya-tanya dalam hati saya, kok jadi jualan kue gitu kan? Kenapa sekarang usia begini jualan kue? Saya bertanya-tanya lah. Karena kebanyakan orang usia begitu kan sudah senang di rumah bersama anak cucu ya. Ini datang dengan ya baju kumal gitu, kusut. Saya tanya, gimana kabar anak-anak? Dia cerita anak perempuan sudah menikah, yang cowok, dan anak cowok inilah yang pokok masalahnya, dia bilang. Saya kaget, kenapa? Apa masalahnya? Gara-gara dia, saya jadi seperti ini. Dan saya tuh sebenarnya malu, usia segini masih jualan kue. Tapi mau apa? Saya perlu hidup, dia bilang. Emang ada apa dengan anak cowoknya? Dia bilang, dulu dia kerja puluhan tahun, bisa beli tanah. Dan tanah itu rencana dia akan bangun rumah. Pas anaknya tamat SMA, mau kuliah, butuh biaya. Jadi dia bilang, dia pikir-pikir, ya udah ini tanah saya jual aja untuk mau beli untuk biaya kuliah anak saya. Uang pendaftaran dan uang kuliah. Dia hitung-hitung, ya lumayan lah sampai selesai kuliah anak itu. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun ketika anaknya kuliah, perusahaannya bangkrut tempat dia bekerja. Mendapat pesangon yang nggak seberapa. Nah, dia tidak kecewa karena pesangon sedikit. Yang dia kecewa adalah apa? Ternyata anaknya tidak kuliah. Nggak kuliah. Sudah ratusan juta habis. Tetapi anaknya nggak kuliah, bolos. Tiap pagi pamitan mau kuliah. Ternyata nggak sampai di kampus. Pulang-pulang biasa. Kecewa, mama papanya kecewa. Dia bilang apa? Kalau tahu anakku nggak kuliah, saya sudah punya rumah mungkin, sudah punya mobil. Saya setua ini hanya ngontrak dan jualan kue. Ini gara-gara anak saya ini, dia kecewa, cerita begitu. Matanya berkaca-kaca. Kalau laki-laki menangis itu
Ya, berbahaya itu. Ya, jadi kayak mau nangis gitu, kayak dia menyesali dirinya, kenapa begini nasib saya, dia bilang. Saya bilang, kekayaan terbesar itu adalah kesehatan. Masih bisa dagang itu bagus, masih bisa kemana-mana, itu tanda sehat. Tapi saya nggak terima dengan keadaan begini. Saya ini sudah tua, masih jualan kue. Nggak kayak kamu sudah begini. No, 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 no. Saya bilang, jangan menyesali nasib. Saya katakan, dalam Tuhan selalu ada harapan. Cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Iya, iya, dibilang. Ini saya sengaja sampaikan kepada saudara, supaya jika Anda ada di rumah, mungkin Anda masih anak kampus ya, masih kuliah mungkin ya, hargailah orang tuamu yang bekerja banting tulang mencari nafkah. Jangan sampai orang tua kita tidak bahagia di masa tuanya. Sudah tua, tapi dia melewati hari-hari masa tuanya dengan kekecewaan. Kita sebagai anak berdosa kalau kita membiarkan orang tua kita kecewa karena kita. Buatlah mereka bahagia. Kuliahlah. Kalau orang tua cari uang untuk kuliahmu, usahakan sampai selesai. Hargai setiap rupiah yang orang tua korbankan untuk kuliahmu. Orang tua itu nggak pernah mikir, dia nggak pernah berpikir seakan rugi, tidak. Demi anak dia akan banting tulang habis-habisan, tapi dia akan kecewa luar biasa apabila uang yang dikeluarkan ternyata dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang Allah janjikan kepadamu. Hormati orang tua kita, karena masa depanmu di tangan orang tuamu. Kalau engkau menghormati mereka, menghargai orang tuamu, maka Alkitab katakan masa depanmu akan jadi baik. Ya, kita seruput dulu kopinya.